Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Syekh Al-Misri, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dalam keberkahan kita berkah menimba ilmu beliau. Amin. Menarik tadi Syekh bahwasanya banyak ya umat manusia sekarang ini mereka tidak percaya dengan para ulama ya. Nah. Karena bahwasanya ada orang yang tidak percaya kepada mimpinya Syekh Al-Marzuki Al-Maliki, Aqidatul Awam. Iya. Saya minta nasihat dari Syekh Al-Misri bagaimana kita menyikapi bahwasanya ada orang yang saat ini masih nggak percaya dengan para ulama yang begitu alimnya, yang begitu luar biasa ilmunya. Mereka mengatakan bahwasanya Aqidatul Awam ini seakan-akan Rasulullah belum menyempurnakan agama ini, seakan-akan ada yang kurang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah harus datang dalam mimpi Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Iya, siap. Ya. Jadi saya minta nasihat dari Syekh Al-Misri bagaimana kita menyikapi atau menghadapi orang-orang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya kalau orang tidak percaya dengan ulama, berarti dia menghancurkan agamanya sendiri. Karena dia dapat ilmu itu melalui para ulama. Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, beliau pengarang kitab Aqidatul Awam. Beliau itu diangkat menjadi mufti di Makkah, Masjidil Haram, sesudah wafat kakaknya Muhammad. Beliau sebagai mufti Makkah atau mufti di Makkah sebelumnya. Dan beliau itu seorang alim. Mimpi dalam Islam memang tidak menjadi sebuah landasan atau rujukan hukum kita. Tapi kita kalau mimpi itu, apalagi yang disampaikan para ulama, silahkan mau percaya tidak percaya, itu urusan Anda. Masalah Nabi sempurnakan agama atau tidak, Nabi pasti sudah sampaikan agama. Tapi ada hadis Nabi bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang saya perintahkan, lakukan semampunya kalian. Berarti perintah Nabi itu masih banyak. "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Dan apa yang saya larang, jauhi. Berarti larangan Nabi itu sedikit. Maka Nabi bilang minta jauhi semua yang larangannya. Berarti perintah Nabi itu masih luas. Bukan Nabi tidak sempurnakan agama, tapi karena berkembangan zaman, jadi kita perlu referensi dan pembahasan yang tidak pernah dibahas di zaman Nabi. Seperti operasi plastik, kan di zaman Nabi nggak ada, benar kan? Atau ada hal-hal yang sekarang seperti vaksin. Vaksin itu suntik vaksin di siang hari Ramadan membatalkan tidak? Atau suntik secara umum di siang hari Ramadan membatalkan tidak? Di zaman Nabi kan nggak ada suntik. Tapi memang ada garis-garis besar yang ada kaidah-kaidah yang kita ikutin untuk bisa mengambil kesimpulan hukum. Maka itu jadi sandaran kita Quran, hadis, ijma', qiyas. Dan dengan berbagai macam mazhab seperti istihsan, istishab, masalih mursalah, amal ahli Madinah, saddu dhara'i', dan banyak hal-hal yang lain yang menjadi rujukan para ulama. Maka jika dia sudah ingin menjatuhkan ulama, sebenarnya dia menghancurkan agamanya sendiri. Karena dia dapat ilmunya, agamanya dari orang tua, orang tuanya dari ulama, ulama dari ulama, ulama dari ulama, itulah. Maka Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki bermimpi yang berkaitan dengan nazam Aqidatul Awam ini. Dan Imam Al-Busairi juga mimpi Rasulullah sehingga dikasih burdah. Burdah itu jubah Nabi. Karena beliau pada saat itu sakit, kena falij. Falij itu dikatakan stroke. Ya, syalal. Akhirnya Nabi membuka jubah dan diberikan, maka disebut Al-Burdah, qasidah Al-Burdah atau Al-Bur'ah. Ya. Karena Nabi lepas di jubahnya dikasih. Dan kalau mimpi Nabi itu, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi. Mimpi Nabi itu benar. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Fa inna syaitana la yatamathalu bi surati aw fi surati. Barang siapa melihat aku dalam mimpi, benar-benar telah melihat aku. Karena syaitan tidak akan merupai aku dalam mimpi. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan dari beliau mimpinya Allah. Mimpi Allah langsung. Dan tidak ada yang mendustakan. Kenapa? Ulama. Jika benar itu beliau, jika salah itu beliau juga. Maka ketika ada mimpi diceritakan kepada orang, dia percaya, tafadhal. Enggak percaya, enggak apa-apa, silakan. Tapi jangan menuduh keislaman dan keimanan orang tersebut. Dan Aqidatul Awam itu disyarah oleh banyak ulama. Ya, disyarah oleh banyak ulama, termasuk disyarah juga oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan sudah dicetak carahnya.
Dan disyarah, dikatakan disyarah juga oleh Said Ahmad Al-Marzuqi dan ulama-ulama banyak yang mensyarah Aqidatul Awam. Dan kita dapat sanad dari guru-guru kita sampai ke Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki, subhanallah. Maka orang-orang seperti itu sebenarnya bukan menghancurkan apa? Dia menghancurkan dirinya dan agamanya sendiri. Dengan apa? Ketidakkepercayaannya kepada para ulama. Maaf, kalau tidak percaya kepada ulama, percaya kepada siapa? Itu yang musibahnya. Padahal dia belajar Quran, hadis, agama, fikih dari ulama. Ya kalau anda nggak percaya orang tersebut, ya udah berarti anda menuduh keislamanmu sendiri. Maka orang-orang seperti itu, jujur, saya kadang-kadang kasihan sama mereka. Kasihan, rajin ibadah, rajin salat, tapi ujung-ujungnya menuduh para ulama. Jadi kata Imam Ibnu Asakir, luhumul ulama'i masmumah. Daging ulama itu beracun. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala punya kebiasaan orang yang menghina para ulama matinya suul khatimah. Nauzubillah. Maka hati-hati, maaf, ada ulama-ulama di Indonesia. Mungkin kadang-kadang kita ulama ya, bukan baru anak-anak muda yang baru hijrah apa. Ulama memang dia ulama gitu, kiai besar, punya ilmu. Tapi kadang-kadang ya punya pendapat agak berbeda atau tergelincir sedikit, tetap dia ulama, hormati. Anda tidak setuju dengan pendapatnya boleh, sembunyikan aja pendapat itu. Tapi tetap hormati karena beliau seorang ulama. Ya. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad beda mazhab dengan Imam Syafi'i, tapi nggak pernah kita mendapati Imam Ahmad menghina gurunya. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Imam Malik tidak pernah menghina ya gurunya Rabi'atul Ra'i. Padahal Rabi'atul Ra'i beda pendapat. Imam Malik beda dengan Imam Abu Hanifah dan nggak pernah menghina Imam Abu Hanifah. Imam Muslim murid Imam Bukhari, nggak pernah menghina gurunya. Sampai Imam Muslim kalau ketemu Bukhari cium tangan. Kata Imam Muslim, "Lau adzin tali laqabbaltu rijlah." Kalau engkau izinkan aku cium kaki Anda. Segitu hebat ilmunya. Ya. Maka itulah para ulama. Ya, namanya manusia ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kalau mereka ini mencari kekurangan orang terus. Ya, bangun tidur cari aib orang. Ya, padahal dia sendiri punya aib, subhanallah. Ya, kita doakan hidayah saja insyaallah. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bissawab.